sirkulasi darah janin. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu janin itu apa sih? Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan berisi bibit muda mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk hingga kelahiran. Kemudian sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Jalur peredaran darah janin dapat digambarkan sebagai berikut. Plasenta, vena umbilicalis, hati, ductus venosus, vena cava inferior, atrium kanan, foramen oval, atrium kiri, ventrikel kiri, aorta, kepala, tangan atau abdomen, toraks, kaki, arteri umbilicus, dan plasenta. Baik, saya Novita dengan NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan sirkulasi darah janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak, dan orang dewasa. Pada janin organ vitalnya untuk metabolisme masih belum berfungsi. Organ tersebut adalah paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya diganti oleh plasenta. Proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah. Darah kaya oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin menuju vena umbilicus yang terdapat dalam tali pusar. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusar sekitar 500 ml per menit, melalui vena umbilicus menuju liver, melalui ductus venosus darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Kemudian, dari vena inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah yang berasal dari vena cava superior, kemudian darah yang di ventrikel kanan masuk ke paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan aorta menuju ductus arteriosus bertali darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk gas melainkan untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang bertumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel L kiri dan diteraskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta darah kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Selanjutnya, itu sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dari oksigen dari plasenta melalui ductus venosus adnin menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Saya Veriska Febriana Skarkinanti NIM 068 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin. Yang pertama ada foramen ovale, yakni lubang antara atrium dextra dan atrium sinistra. Lubang ini akan tertutup setelah bayi lahir. Yang kedua, ductus arteriosus botali, pembuluh darah yang menghubungkan arteri dengan pulmonalis dan aorta. Yang ketiga, ductus venosus, yakni pembuluh darah yang menghubungkan umbilicalis dengan vena cava inferior, serta pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawa banyak mengandung zat makanan dan oksigen. Arteri umbilicalis, pembuluh darah yang membawa darah janin ke plasenta ada 2 buah. Kedua pembuluh darah ini membawa zat sisa makanan dan karbon dioksida dari tubuh bayi ke dalam plasenta. Yang terakhir ada plasenta.
Jaringan dinding rahim yang banyak mempunyai otot dan mengandung pembuluh darah tempat pertukaran zat yang diperlukan yang diambil dari darah ibu dan yang tidak berguna akan dikeluarkan. Plasenta menempel di endometrium dan terikat kuat sampai bayi lahir. Fungsi plasenta yakni menyediakan oksigen, menyediakan makanan untuk bayi dalam kandungan yang diambil dari darah ibu yang bekerja sebagai paru fetus. Sirkulasi darah janin setelah lahir. Pada saat persalinan sebagian besar bayi langsung menangis, maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah. Di antaranya adalah 1. Paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah di antaranya A. Arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru sehingga ductus arteriosus botali akan menutup. B. Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi.